Sejak awal ini benar nih Pak Jokowi tahun yang lalu mengatakan begini kepada kami. Waktu itu relawannya, sedikit pun saya tidak punya kekhawatiran, ketakutan ya terhadap dugaan fitnah ijazah palsu ini. Karena ijazah SD, SMP, SMA, S1 ada semua sama saya dan itu semua asli. Ada kembali di interupsi, pemirsa saya langsung ke Bang Refli. Bang, tadi Anda katakan terkait dengan clue. Clue apa Bang? Nah, jadi clue-nya adalah nanti kan tidak ada lagi informasi yang ditutup yang 9 atau 11 item itu. Nanti kita akan bandingkan antara pejabat-pejabat yang melakukan legalisasi terhadap ijazah yang diserahkan tersebut. Apakah itu pejabat yang memang pada waktu itu menjabat ataukah orang lain dan lain sebagainya. Itu clue-nya ya. Karena Roy Suryo sudah artinya Anda ke depannya akan membuat laporan baru? Itu soal lain itu ya. Tetapi kita menemukan itu. Roy Suryo sudah mengindikasikan itu sama Dr. Tifa tadi. Nah berikutnya saya ingin mengatakan, kalau kita lihat GPK itu ya tanggal 15 Desember yang lalu, kalau nggak hadir memang nggak susah. Tapi kalau kita hadir itu tidak memberikan apa-apa. Itu bukan dialog, itu monolog. Jadi ini penyidik, kami sudah memeriksa 22 ahli, 709 dokumen, sudah. Lalu kemudian terlapor atau pihak tersangka begini dan lain sebagainya. Pihak sana begitu, pihak situ. Tidak ada yang namanya crossfire. Kita berharap pada waktu itu disebutkan dasar-dasar kenapa mereka melakukan penersangkaan. Nggak ada, nggak jelas. Tempus deliktinya nggak jelas, locus deliktinya nggak jelas. Coba disebut periode antara 22 Januari sampai 30 April. Bagaimana kita mengimajinasikan apa kejadiannya? Itu kan panjang sekali. Coba beda sama Sylvester itu kan. Jelas tuh di depan Mabes Polri. Kemudian dia ngomong ini dan lain sebagainya. Very spesifik. Nah itu sendiri kita mengatakan. Kalau orang tahu GPK itu mengikuti dari awal sampai akhir. Ini nggak memberikan apa-apa. Kecuali menampung keluhan-keluhan atau dialog-dialog yang sebenarnya bukan dialog. Tapi monolog. Oke, coba saya dengar ke... Bentar dulu dong, sedikit lagi. Katakan rencana... Jokowi itu pejabat publik. Saya buka, masih Danantara dia. Dewan Pengarah bersama SBY. Saat ini ya? Ini Dewan Pengarah Danantara, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo dalam kurung Jokowi. Nah terakhir ya, yang takut itu proses bersidang itu bukan para yang ditersangkakan, dikriminalisasi. Pak Jokowi sendiri yang khawatir. Itu feeling saya. Makanya prosesnya ini agak lama, bolak-balik. Yakin Kenapa? Anda itu soal itu? Saya meyakini itu. Pertama dua hal faktornya. Pertama adalah soal eksistensi ijazah itu sendiri, yang kami yakin 99,9% palsu. Dan yang kedua kesehatan Pak Jokowi yang makin lama makin worse. Oke, coba saya dengarkan dulu dari Bang Freddy. Bang, tadi sudah dibahas banyak hal oleh Bang Refli ya, mulai dari pejabat pas saat itu menjabat ketika legalisir ijazah sampai ke beliau ini sekarang masih pejabat publik. Ya, masalah pejabat publik itu kan Bang Bona ahlinya dan antara katanya dia juga udah gugat. Ya jadi silahkan sajalah, tapi yang pasti yang jelas argumentasi saya udah tambah lagi kan. Tadi katanya cuma itu aja. Dalam gini. Lagi. Apa tadi? Jadi udah lupa aku. Banyak poinnya tadi Bang yang disampaikan. Makanya, yang pertama tadi soal saking banyaknya argumentasi lupa dia. Legalisir ijazah. Gini kan masalah ijazah ini legalisir. Tadi Bang Rifai udah sampaikan. Jadi itu ini dari wali kota Solo loh. Wali kota Solo itu Jokowi itu bukan seorang nothing gitu loh. Jadi proses legalisasi sudah sah dan kita percayalah kepada lembaga publik kita yang sudah digugat oleh... Kan saat itu katanya lawannya dosen UGM. Jadi kalau ijazah palsu... Gimana kita mau percaya sama lembaga publik? Orang dikalahkan sama Bonatua. Lembaga publik yang proses itu Bang, proses yang dilakukan itu kan sudah berjenjang Bang. Ya legalisir seperti yang disampaikan oleh Bang Rifai tadi juga. Tetapi secara post factum ternyata bermasalah. Kan itu belum post factumnya. Nanti silakan Abang uji bermasalahnya itu di mana. Tetapi itu proses sampai ke Presiden RI, KPU RI dan telah diproses di MK dan beliau Presiden 2 periode. Itu kan fakta. Ya sampai sekarang belum ada yang mematahkan fakta-fakta itu. Itu satu hal ya. Yang kedua, masalah Pak Jokowi takut ya ini masuk ini masuk ke proses persidangan. Ya. Ini Pak Jokowi yang lapor. Pak Jokowi memang berkepentingan ya martabatnya
dipulihkan, dikembalikan melalui proses persidangan. Ya, dia tidak ragu sedikit pun bahwa ini akan dibuka di persidangan. Itulah yang diharapkan oleh Pak Jokowi melalui laporan ini. Tentunya juga selain pembelajaran kepada publik agar tidak mengulangi perbuatan-perbuatan seperti yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Artinya memang Pak Jokowi tidak ada rasa takut meskipun beliau sama saat ini sekali, masih pejabat publik ya Bang? Sejak awal ini benar nih Pak Jokowi tahun yang lalu mengatakan begini kepada kami. Waktu itu relawannya, sedikit pun saya tidak punya kekhawatiran, ketakutan ya terhadap dugaan fitnah ijazah palsu ini. Karena ijazah SD, SMP, SMA, S1 ada semua sama saya dan itu semua asli. Itu konsisten sampai sekarang. Baik, sebentar tahan dulu. Saya mau tanya Bang Bonatua. Bang, di persidangan KIP Anda menghadirkan ex Wakapolri menjadi sebagai saksi. Apa aja waktu itu Bang? Oh bukan aku itu di Solo. Di Solo. Itu di Solo, itu CLS. Pada saat itu seperti apa Bang? Yang di ini. Ya. Jadi ini nggak tahu ya, tapi aku belum nuduh. Oke. Tapi selama kualamin, aku mengalami rintangan. Oke. Banyak hambatan-hambatan. Ini kuanggap indikasi. Nggak tahu, pasti ada orang yang powerful melakukan ini sehingga bayangkanlah ya, Andri menghalangi. LKD lembaga kearsipan daerah setiap di provinsi sama kota Surakarta juga menghalangi. KPUD di Solo juga menghalangi. KPU DKI juga menghalangi. KPU ini lebih parah menghalanginya. Begitu aku berkirim surat, dia keluarkan keputusan 731. Yang baru dibikin. Iya, rame publik. Sampai ada muncul nepalkan KPU, baru buru-buru diralat itu peraturan dicabut. Nah, lantas dicabut bukan langsung kita happy, enggak. Dikasih tapi ditutupi. Ya kan berarti dihalangi lagi. Makanya kita sekarang bersidang. Sampai capek kita berpeluh keringat di sini sidang ini selama 4 bulan lebih. Hanya gara-gara mendapatkan sesuatu yang memang hak kita selaku publik. Oke. Itu ada indikasi bagiku. Oke, saya tanya Bang Refli. Bang, tadi dikatakan oleh Bang Freddy, katanya tidak ada ketakutan kok Pak Jokowi, orang Pak Jokowi yang ngelaporin. Coba lihat Pak Jokowi yang baru melapor tadi, tanggal 30 April dengan Pak Jokowi Jumat kemarin, yang mau sholat Jumat. Kan jauhnya minta ampun kan? Apanya Bang? Kesehatannya. Jadi autoimunnya itu mengkhawatirkan. Itu yang disinyalir oleh Dr. Tifa misalnya, karena dia seorang dokter. Kaitannya sama kasus ini? Loh, kalau orang dalam kesehatan yang sangat worse, gitu, jelek, getting worse, kira-kira dia siap nggak menghadapi persidangan untuk ditanya dan lain sebagainya. Karena sebagai pengadu, sebagai pelapor dia harus hadir ya kan dalam sidang. Dan kita nanti siap tuh tanyakan hal-hal yang barangkali dia sendiri mungkin belum bisa menjawabnya barangkali. Kalau misalnya hanya selembar ijazah itu yang dipersoalkan mungkin mudah. Tapi kalau bagaimana memori dia tentang kuliah itu, apakah benar dia KKN? Apakah benar dia sarjana penuh ataukah sarjana muda dan lain sebagainya? Belum lagi hal-hal lainnya. Dari pihak Pak Jokowi selalu bilang Pak Jokowi mereka siap. kan. Coba saya tanya Bang Rifai, Bang, Pak Jokowi siap ya Bang ya untuk Siap sekali. Buktinya Jadi, Pak Jokowi makin sakit sekarang kan ini. kita juga Cuma menunjukkan dia makin stres. kemarin juga kami tim Berarti Anda yakin beliau itu semakin kurus karena stres? Makin stres. Coba. Itu bukan autoimun itu fakta. lagi, Bang Refli kali itu. Fakta. Kemarin kita juga baru ketemu, bahkan beliau kembali lagi berharap ini segera tuntas karena beliau bertanya Waktu ketemu salaman nggak? Kapan ini kalau lancar bisa Februari Maret atau mungkin setelah Lebaran lah. Oke. Kalau lancar ya pertimbangan karena beliau juga concern dan ingin hadir. Apalagi beliau sudah komit ingin menunjukkan ijazah aslinya kepada publik dalam persidangan. Buktinya Ini sesuatu CLS yang di Solo beliau nggak mau ready ya. Oke. Ini kan didramatisir aja oleh PH bahwa euforia CLS nanti di saya Solo akan dia menghindar. sebagai saksi. Kesannya Buktinya. Pak Presiden itu takut menghadapi para PH gitu. Beliau ini menghadiri sidang umum MPR berkali-kali gitu ya. Loh CLS di Solo nggak hadir buktinya. Forum-forum internasional juga Citizen berkali-kali. lawsuit di Solo apalagi nggak hadir. Di sini diuji. Itu Beliau akan menunjukkan menerangkan dia betul nggak semua. berani. Artinya harus dalam kebenaran yang dipertanggungjawabkan. Dan kedua adalah yang beliau terangkan adalah sesuatu yang beliau alami. Tidak mungkin lupa ya. Kalau ditanya nomor tanggal ya susah lah ya. Bang Refli juga tanya nomor STB, SD-nya kan nggak inget. Tapi kalau ditanya kapan KKN di mana, biarkan dia mengalir. Akan terlihat apakah itu fakta atau tidak justru pada saat cross examination. Nanti kita akan lihat. Kita sekali lagi uji. buat saya, Apakah dia Pak Jokowi baru saya lihat mengingat siap, skenario dan atau para memang pihak juga nanti pengalaman. silakan Tapi mendengar. yang jelas di Jadi saya CLS mau Solo komentar nggak sedikit berani muncul tentang dia. statement kesannya Citizen lawsuit di Solo nggak berani muncul. antara itu pejabat publik ya. Oke. Saya agak beda pendapat ya. Oke, silakan Bang. Dengan gampang saja ya di dalam situ ada Taksin, Oke. ada Roy Dalio, ada Jeffrey Sachs, ada Chapman Taylor.
Mereka jelas orang-orang asing yang menjadi dewan-dewan di dalam dan antara bukan pejabat publik. Oke. Ini lembaga pemerintah yang khusus menjalankan kegiatan usaha dan banyak masyarakat pakar-pakar internasional di dalam itu semua. Jadi salah kalau dibilang seseorang yang menempati posisi di antara itu pasti pejabat negara. Is it clear? Bang, Ya, bukan itu pejabat bukan begitu. negara Bang, karena banyak Gini ya, sana. yang namanya state institution, Oke. institusi negara atau yang namanya institusi publik, itu pasti pejabat publik dia. Yakin Anda 100%? Dia 100%. Oke, kita akan bahas. Pejabat kita akan bahas. Kecuali kalau dia dananya dana Indonesia. swasta. Roy Delio pejabat Indonesia. Interupsi ya. Bukan.